Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali beribadah secara online. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami akan beribadah secara online dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar apa yang hamba samakan ini Tuhan, supaya benar-benar keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga ibu-ibu ya Tuhan yang beribadah pada hari ini, apapun yang menjadi kegiatan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan saat pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus ibadah wanita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman pada hari ini. Nah ibu-ibu, pada hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Yesus adalah jawaban. Kita tahu pada bulan ini tema kita adalah Yesus luar biasa, saya biasa-biasa saja. Nah, sehingga saya pada hari ini saya akan berikan tema Yesus adalah jawaban. Kita tahu bahwa kita ini adalah tidak pernah terlepas yang dari namanya persoalan hidup. Firman Tuhan berkata, Yesaya di dalam 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Hari ini ibu-ibu, kita menerima berita baik bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup menjawab segala persoalan kehidupan kita. Dia mengasihi kita dan dia juga memikul kelemahan kita. Dengan kuasanya, dengan kasihnya, kemurahannya, kebaikannya, dan kelemah lembutannya itu nyata di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa di dalam pelayanannya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Dan inilah pelayanan-pelayanan yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Karena dia sangat mengasihi kita sebagai orang yang berdosa. Selain itu, kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam pelayanannya. Kita akan membuka di dalam Keluaran 34 ayat 10. Firman-Nya, sesungguhnya aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa Tuhan Yesus menyatakan perjanjiannya yang luar biasa itu, bahwa dia akan melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib yang belum pernah terjadi di dunia ini, yang kita terkagum dan heran akan perbuatannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, sebesar apapun persoalan, jangan kita putus asa, kecewa, atau hilang pengharapan. Tetapi biarlah kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, karena dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat lagi lebih lanjut. Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam pelayanannya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Tuhan membelah laut merah. Tuhan membuat matahari dan bulan tidak bergerak. Di dalam perjanjian baru, Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan masih banyak lagi yang Tuhan lakukan. Dalam hal ini kita menyimpulkan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sangat luar biasa, yang ajaib, yang besar perbuatannya, dan tidak ditandingi oleh siapapun. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib, khususnya bagi orang yang percaya kepadanya.
Nah, ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan, bagaimana hal-hal yang luar biasa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita belajar bersama-sama dari peristiwa perkawinan di Kana. Kita akan membaca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Begini firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap airnya yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dalam perkawinan di Kana ini telah terjadi persoalan. Mereka kehabisan anggur. Nah, di situ jika kehabisan anggur, maka dalam pesta itu pasti keluarga ini akan menjadi malu di hadapan orang banyak karena anggur sudah kehabisan. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menjawab persoalan atau masalah yang terjadi saat itu. Jadi kalau apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ya kita harus percaya sepenuhnya. Mari kita mau belajar, ada beberapa poin yang saya berikan di bawah ini. Yaitu poin yang pertama, selalu undang Yesus. Kita akan membaca di ayat kedua. Dia mengatakan di situ bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi dalam perkawinan di Kana ini yang mereka lakukan pertama kali adalah mereka mengundang Yesus. Artinya ibu-ibu dan saya dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, kita harus selalu undang Yesus atau mendahulukan Yesus. Karena kehadiran Yesus yang sanggup memulihkan atau mengubah persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dialah adalah Allah yang mampu menolong dan menyelesaikan apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Karena hanya Yesus adalah sumber jawaban dari setiap persoalan kehidupan kita. Ibu-ibu dan saya harus membangun kehidupan yang selalu sadar bahwa Yesus itu selalu hadir dalam situasi atau keadaan apapun dalam kehidupan kita. Kita jangan mudah menyerah dalam persoalan yang terjadi. Mari tetap undang Yesus dalam kehidupan atau dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita juga harus sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Di dalam Matius pasal 8 ayat 17 mengatakan bahwa firman Tuhan berkata, "Dia yang memikul segala kelemahan kita." Artinya hanya Yesus yang sanggup memikul segala kelemahan kita, segala keterbatasan kita sebagai manusia. Karena Yesus mengetahui segalanya tentang kita, bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Jadi kita jangan pernah ragu apapun persoalan kita, apapun yang kita alami, mari kita tetap undang Yesus. Undanglah Yesus dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita saat butuh saja, baru kita berdoa, baru kita minta mujizatnya. Tetapi kita harus selalu undang Yesus masuk di dalam hati kita. Inilah kunci utama yang perlu kita ketahui.
Kalau kita mau menikmati mujizat dari Tuhan, yang pertama kita harus selalu undang Yesus. Itu adalah poin yang pertama. Selalu undang Yesus dalam hal apapun, dalam aspek apapun dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, yaitu taat melakukan perintahnya. Di ayat yang kelima berkata, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu perbuatlah itu. Ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing diisinya 2-3 buyung. Di ayat ke-7 berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan ketika murid-murid itu taat, atau pelayan-pelayan itu taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus saat itu, dan akhirnya mereka mengalami mukjizat. Air menjadi anggur. Sama juga dalam kehidupan kita. Agar ibu-ibu dan saya bisa mengalami mukjizat dari Tuhan, maka yang kita lakukan adalah menaati firman-Nya. Ya. Seperti pelayan-pelayan mendengarkan, taat melakukannya. Apa yang dikatakan seperti di ayat 5 ini. Ketika disuruh, maka mereka akan melakukan. Dan mereka akan mengalami mukjizat itu. Ibu-ibu dan saya harus menghidupi firman-Nya. Karena ini adalah hal yang utama. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, renungan setiap hari yang kita dengar, kita baca, kita suka membaca Alkitab, mari kita melakukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus taat. Karena ini adalah hal yang utama yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Melakukan firman-Nya, mengutamakan Dia, dan tidak mengutamakan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita tahu sendiri, ada banyak hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Akhir-akhir ini, di media sosial, banyak sekali hal-hal yang menggiurkan, sehingga kita tidak tertarik untuk membaca firman Tuhan. Karena kita lebih asik dengan dunia kita sendiri. Jadi mari kita melakukan firman-Nya. Kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita hanya dibutuhkan yaitu ketaatan. Taat untuk melakukannya. Meskipun ada tantangan yang kita harus hadapi, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak-Nya. Percaya ibu-ibu, mari kita selalu menaati firman Tuhan atau menaati perintahnya Tuhan. Yang ketiga, saya memberikan poin ketiga adalah tunggu waktunya Tuhan. Di ayat yang keempat berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Dalam hal ini Maria itu begitu percaya bahwa Yesus sanggup menyelesaikan persoalan yang terjadi saat itu. Tapi Yesus menjawab Maria, saatku belum tiba atau masih belum waktunya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu punya waktu tersendiri. Ibu-ibu dan saya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua dalam kendalinya Tuhan. Bukan hanya ketaatan, tetapi percaya kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup mengerjakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Mungkin selama ini ibu-ibu dan saya sudah berdoa, sudah melakukan firman-Nya, tapi kita itu kurang sabar menunggu jawaban doa-doa kita. Kita sebagai manusia pengennya serba cepat. Kalau kita berdoa sesuatu, kita minta sesuatu, pengen langsung dijawab sama Tuhan. Tetapi di sini ada 3 jawaban Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Pertama, ya, tidak, tunggu. Nah, di sini ada banyak anak-anak Tuhan yang gagal menikmati mukjizat dari Tuhan. Karena tidak mau sabar menanti jawaban dari Tuhan. Tapi biarlah ibu-ibu dan saya menantikan Tuhan dalam setiap jawaban doa-doa kita. Percaya sepenuhnya, tetap semangat,
tetap sukacita menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 18 berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi mari kita menanti-nantikan Tuhan. Kita harus sabar, percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik, memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita atas doa-doa kita. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi pribadi yang selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hati dan kehidupan kita. Dan mau menjadi pribadi yang mau taat dan melakukan perintahnya. Percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami semai dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini, dan kami mampu Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu ini Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati semua ibu-ibu yang tadi boreng yang telah hadir dalam ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah kami terus percaya dan selalu undang Engkau Tuhan. Dan biarlah kami selalu taat untuk perintah-Mu ya Tuhan. Dan selalu menantikan jawaban dari Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu menolong kami dan mampu menjawab segala doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.